Baik, begini. Yang pertama saya mungkin akan menyampaikan dulu arah kebijakan pemerintah dalam persawitan, khususnya minyak goreng. Khususnya minyak goreng. Saya tidak menyeluruh nih. Tapi tentunya kebijakan ini berevolusi menyesuaikan dengan kondisi terakhir. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa persawitan ini, baik industrinya dari hulu sampai hilir, maupun tren yang saat ini berbicara minyak goreng, bukan industri yang baru dibangun. Ini sudah berjalan panjang. Ini dan saya kira pada saat beberapa dekade ini semua aspek berpengaruh. Dan yang pertama mungkin ingin saya sampaikan, perlu digarisbawahi, ini bukan industri sawit baru kemarin sore. Bahkan ada perusahaan-perusahaan itu sudah berdiri, saya tahu salah satunya investor dari Belgia, di mana saya pernah menjadi atas perdagangan, dan dia sudah bergerak udah lebih dari 100 tahun Pak di persawitan ini. Pada tahap awal, ekspor kita selalu downstreamingnya pendek, sebatas CPO, gitu kan. Nah, pada saat itu kita ingin mengkonsentrasikan, memanfaatkan potensi yang saat ini menjadi salah satu kontributor pada perdagangan internasional Indonesia. Sawit ini kontributor nomor 2 terbesar setelah batu bara, penyumbang devisa negara, gitu kan. Dan begitu harganya naik, ya maka ada berkahnya bagi industri persawitan kita, gitu kan. Dan tentunya Indonesia tidak ingin sawit berbicara di hulu saja ekspornya. Nah, arah kebijakannya yang kedua, sejak tahun 2012 Indonesia berinisiatif untuk mengembangkan hilirisasinya, tidak lagi export by volume, tapi export by value. Nilai tambahnya yang harus juga dikenyam oleh bangsa Indonesia. Maka arah kebijakannya pada saat itu adalah hilirisasi. Mulai tahun 2012, seingat saya, konsep hilirisasi kebijakannya adalah penerapan bea keluar dan selanjutnya ditambah lagi di pertengahan jalan, ditambah lagi dengan pungutan ekspor. Nah, jadi kalau bea keluar itu tujuan dari kebijakan tersebut, yang pertama bea keluar itu adalah untuk kepastian ketersediaan pasokan di dalam negeri. Sehingga dibuatlah skema bea keluar ini berjenjang, disesuaikan dengan tingkat hilirisasinya daripada produk-produk sawit, gitu kan. Selanjutnya di tengah jalan tuh kita menerapkan pungutan ekspor karena ada kepentingan kita juga untuk mengatur ikut berkontribusi pada
harga internasional karena diperlukan dan itu berhasil. Nah, dari kebijakan itu yang keberhasilan kita yang bisa kita tunjukkan adalah hilirisasi di industri pesawitan ini berhasil. Karena tadi yang dikategorikan primer di persawitan tinggal 10%. Tadinya di atas 70%. Dan saat ini ekspor kita itu didominasi dengan produk hilir. Produk hulunya CPO dan itu kecil sekali. Dan itulah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini anomali akibat pandemi, akibat kebutuhan minyak nabati dunia pasokannya terganggu, sementara pasokan dunia itu sawit berkontribusi cukup besar, 43%. Kalau pasokan sawit terganggu, harga akan meningkat. Itu yang pertama itu. Jadi ini arah kebijakannya tentunya berevolusi. Jadi kejadian yang selama ini tidak terjadi, saat ini gara-gara pandemi ini terjadi adalah anomali. Jadi apakah jawaban anomali ini harus memperbaiki struktur hulu sampai hilir yang selama ini adem ayem? Sehingga harus kita bicarakan karena gara-gara harga minyak goreng yang tinggi harus dirombak dari hulu sampai hilir. Permasalahannya bukan di situ. Oligopoli ini kejadiannya udah beratus tahun. Kenapa baru muncul sekarang? Kan saya bilang ada perusahaan yang sudah perusahaan gede yang sudah 100 tahun berinvestasi di Indonesia, itu adalah salah satu pemain yang dikatakan bagian dari oligopoli tadi. Tapi ini udah lama. Kenapa munculnya pada saat harga minyak goreng tinggi? Kalau itu terjadi, ya dari dulu, silakan. Pemerintah sangat mendukung iklim perdagangan yang sehat. Pemerintah tidak ingin persaingan usaha persaingan usaha yang tidak sehat terjadi. Silakan yang memang melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjamin persaingan usaha, iklim perdagangan yang sehat itu berjalan, kami dukung. Silakan. Hanya munculnya, ya, kalau alasan-alasan yang disampaikan ini, itu berarti kan sudah lama terjadinya. Kenapa baru dideteksi sekarang? Yang pertama itu. Dan seolah-olah sistem dari hulu sampai hilir yang selama ini berjalan yang sudah di atas 100 tahun ini diblame sebagai suatu kesalahan yang baru dideteksi sekarang. Ini gara-gara minyak goreng harga tinggi, seolah-olah hulu sampai hilir salah. Padahal industri sawit, turunan sawit ini tidak hanya minyak goreng, gitu kan. Minyak goreng itu sebagian kecil hilirisasi dari persawitan. Ada lebih dari 120 produk lainnya. Kenapa minyak goreng? Karena harga tinggi, sistem dari hulu sampai hilir harus diperbaiki semua. Ini adalah anomali akibat pandemi
akibat kelakuan pemerintah Indonesia yang menjadikan harga minyak CPO tinggi yang dianggap menjadi berkah dan dijadikan sebagai kontributor nomor 2 terhadap perdagangan internasional kita. Nah, apakah hanya gara-gara minyak goreng, tatanan hulu sampai hilir, tatanan internasional yang dibangun oleh Indonesia, itu kita rombak semua? Enggak begitu menurut saya. Tetapi saya setuju kalau iklim perdagangan tidak sehat, pasti saya tidak setuju. Harus sehat. Dan silahkan. Nah, tetapi kok momentumnya minyak goreng naik seolah-olah gara-gara itu. Saya nggak melihat, belum melihat, tapi bukan porsi saya nih. Silahkan kalau memang KPPU menyatakan ini ada persaingan tidak sehat, saya mendukung untuk dibuktikan. Tadi harga tinggi karena kebutuhan dunia tinggi, pasokan minyak nabati dunia kekurangan, ada berbagai sebab, ada gangguan panen minyak nabati di Kanada, di Malaysia yang diklaimnya hanya turun 6%, tapi kenyataannya angkanya ini yang belum jelas turun 12%, dan ternyata salah satu penyebab pasokan dunia turun dari Malaysia itu adalah gara-gara pandemi. Tenaga kerja dikembalikan ke Indonesia, salah satunya, selain musim hujan tentunya. Tapi intinya pasokan dunia minyak nabati ini adalah terganggu, yang menyebabkan harga minyak nabati tinggi, termasuk CPO di dalamnya. Di satu sisi kenaikan harga tinggi ini menjadi berkah, gitu kan? Tapi di sisi lain tidak berkah, khususnya minyak goreng. Intinya itu kan gitu. Padahal produk dari sawit itu tidak hanya minyak goreng. Pemerintah melihat pada posisi saat ini ada yang tidak benar nih. Kami mengakui, ternyata minyak goreng kita ada sistem di kebijakan kita yang terlalu melepas ke mekanisme perdagangan, intervensi pemerintahnya, di mana harga minyak goreng di dalam negeri itu dibiarkan ketergantungan ke harga CPO internasional. Jadi penyebab utama yang harus diperbaiki adalah di sini melepaskan diri minyak goreng domestik dari ketergantungan harga CPO internasional. Itu yang paling penting. Silakan naik berapapun, karena itu termasuk yang memang kenaikan harga CPO internasional itu berkah, gitu kan, bagi ekspor kita. Tapi ternyata gara-gara pandemi ada temuan lain, ada krisis dan sebagainya, pemerintah yang selama ini adem ayem, gitu kan, ternyata minyak goreng, harga minyak goreng domestik tidak boleh dibiarkan ketergantungan dari harga CPO internasional. Itu aja. Kebijakan pemerintah ini harus dengan banyak pertimbangan. Yang pertama, nih yang dikeluhkan dari Apkasindo Perjuangan, jangan sampai mengganggu petani. Yang kedua, tatanan perdagangan internasionalnya juga, di mana Indonesia sangat ketergantungan dari sawit, untuk devisanya, jangan terganggu.
Tapi di sisi lain, masyarakat butuh harga yang terjangkau. Itu yang kita pikirkan semua, gitu. Dan kebijakannya itu harus segera, nggak bisa menunggu dulu. Kebijakan ini harus diambil segera, kalau tidak berpotensi ke arah yang tidak kita harapkan. Keterlambatan pemerintah ini karena berusaha menangani berbagai hal, termasuk tadi petani tidak boleh dirugikan, tatanan internasional, karena jangan salah loh, perdagangan internasional juga tentang persawitan ini juga dipengaruhi di kontribusinya atas kebijakan pemerintah. Dengan adanya pungutan ekspor, bea keluar, B30 itu mempengaruhi harga, dan itu kelakuan kita. Menaikkan dari B10 ke B20 berdampak pada tatanan harga internasional. Tentunya jadi pertimbangan. Dari B20 ke B30 itu juga kelakuan kita, gitu kan. Ini berdampak pada ini dan memberikan berkah, memberikan devisa negara, gitu. Yang saya akui, yang keterlepasan ada kebablasannya dari pemerintah itu adalah membiarkan harga minyak goreng ketergantungan terhadap harga CPO internasional. Itu saja. Jadi apakah itu baru temuan kami pemerintah, gitu kan? Dan saat ini pemerintah itu tidak punya waktu karena keputusannya harus segera diambil segera. Gitu. Jadi seolah-olah minyak goreng harga tinggi karena perizinan nggak gampang. Seolah-olah minyak goreng harga tinggi karena harus memasuki memberikan vitamin A dan sebagainya. Tentu semua itu saya mungkin tidak ikut, tapi sepengetahuan saya memasukkan unsur-unsur lain dalam SNI itu karena ada unsur kesehatan yang harus ditangani pemerintah bangsa, yaitu isu stunting. Sehingga perlu untuk menangani isu kesehatan tentang stunting yang berkembang di negara ini, memasukkan ya pola fortifikasi, bukan untuk mempersulit, gitu kan. Tapi itu kan dilepas di minyak goreng kan nggak perlu, minyak goreng curah kan nggak perlu pakai itu. Industri bisa saja tetap membangun industrinya dengan olein sederhana dengan minyak goreng curah yang tanpa harus memasukkan memberikan langkah fortifikasi dan sebagainya yang masukkan vitamin A dan yang di luar saya lah, ya kan, di luar kebijakan perdagangan. Tapi intinya ini jadi semua itu seolah-olah harga minyak goreng tinggi, tapi jawabannya tadi karena memasukkan vitamin A, karena industri kesulitan dengan diterapkan standar yang tinggi. Masih boleh kok curah, boleh gitu kan, kemasan sederhana boleh, kemasan premium boleh. Jadi silakan industri berinvestasi, dan tentunya kalau tidak mau memasukkan kriteria vitamin, ya bikin minyak goreng curah saja, gitu kan. Hal-hal itu bukan suatu kesulitan, tetapi apakah itu menjawab tadi tentang harga minyak goreng yang tinggi? Jadi saat ini konsentrasi pemerintah adalah, dari temuan kami sementara ini, bagaimana melepaskan belenggu ketergantungan dari harga internasional, gitu. Tetapi ini tidak bisa lama. Nah,
Pemikiran kami sudah berjenjang nih dari mekanisme kemasan sederhana, satu harga, DMO, DPO, bahkan kami sudah siapkan lagi berbagai policy lainnya manakala ini tidak jalan. Nah, permasalahannya tadi yang disampaikan, ternyata kebijakan-kebijakan pemerintah itu menjadikan minyak goreng langka. Nah, ini permasalahan lagi. Betul. Kenapa minyak goreng langka? Dan pemerintah tidak mau kalah. Pemerintah harus firm dengan kebijakan kami. Oke, yang kemarin gara-gara kemasan sederhana harus 14.000, alasan yang disampaikan adalah infrastruktur kemasan sederhana belum siap. Padahal di awalnya pemerintah lebih soft, mewajibkan kemasan sederhana menyediakan anggaran 3,6 triliun rupiah dengan perhitungan 200 juta liter per bulan atau 1,2 miliar liter, karena kebutuhan minyak goreng kan hanya sebagian kecil dari industri sawit yang gede, gitu kan. Kita kebutuhan minyak goreng itu hanya 8 juta ton kok, dari total produksi 51 juta ton, yang 48 juta ton itu berupa CPO, sisanya CPKO, gitu kan. Nah, ini kan bagian kecil aja, gitu kan, bagian kecil. Begitu kita terapkan dengan mekanisme kemasan sederhana, kejadiannya tidak optimal. Alasannya infrastruktur untuk kemasan sederhana belum siap. Oh, kalau belum siap, pemerintah ngambil langkah. Ya sudah, infrastruktur yang siap, kita bikin satu harga. Mulai kemasan maupun premium, kita bikin satu harga. Nggak ada alasan lagi. Semua harus 14.000. Kenyataannya nggak optimal juga. Oh, kalau nggak optimal ya kita mainkan lagi. Dan ada indikasi kebocoran di ekspor. Gitu kan. Ya sudah, kita terapkan DMO dan DPO. Artinya, pasok dulu ke dalam negeri. Kalau nggak dipasok ke dalam negeri, saya kunci nih importnya. Sampai sekarang belum ada yang keluar. Tapi kok jarang? Nah, ini ada apa? Unsur perlawanan kah? Unsur apakah? Ini yang kita lihat. Atau kesiapan. Tapi keputusan itu, kajian itu tidak bisa dilihat hari ini diputuskan, besoknya ternyata disebabkan langka karena belum siap. Nggak bisa. Ini bukan suatu keputusan yang membalikkan tangan dalam satu hari, satu ucapan, satu keluar kebijakan, besoknya berhasil. Ada, saya tahu retail modern itu punya kapasitas maksimum dalam mendistribusikan. Kapasitas maksimumnya ada hanya 20 sampai 25 juta liter mendistribusikan per bulan. Padahal yang disiapkan pemerintah itu 250 juta liter per bulan. Nah, yang 230 liter kan saya harus salurkan. Dan mekanismenya ada general trading, ada ya macam-macam lah apa yang kita lihat. Kita pastikan dengan segera masyarakat mendapatkan harga minyak goreng murah. Jadi yang pasti saat ini adalah arah kebijakannya melepas ketergantungan minyak goreng dari harga bahan baku. Bentuknya saat ini DPO, CPO, DMO, DPO. Kalau nggak berhasil juga saya keluarkan bentuk lain yang nggak mungkin saya sebutkan saat ini. Saya sudah menyiapkan berbagai langkah yang memang harus kita lakukan, tetapi kan tidak perlu drastis. Makanya tadi ada evolusi kebijakan, walaupun jangka pendek.
karena tadi responnya kurang positif. Gitu kan. Tapi pemerintah tidak boleh kalah. Bapak Presiden memerintahkan Menteri Perdagangan untuk segera intervensi, berikan minyak goreng, utamakan rakyat, berikan minyak goreng dengan harga terjangkau. Itu dulu yang penting. Tidak bisa menyalahkan seseorang kartel karena itu berperkara, harus masuk ke ranah hukum, harus ada putusan pengadilan dan sebagainya. Nggak bisa. Ibu-ibu maunya besok, gitu kan. Jadi permasalahannya sekarang di ketersediaan. Ada apa? Pintu ekspor sudah saya tutup kok masih seret nih. Nah, ya kita ambil langkah lagi. Kalau juga nggak bisa, tentu akan keluar kebijakan lebih ini lagi. Tetapi intinya permasalahan kita tidak ingin dibuat tergesa-gesa dan seolah-olah menyalahkan ini itu. Yang penting sekarang segera gelontorkan bagi masyarakat, khususnya yang kami arahnya itu adalah konsumsi rumah tangga, usaha mikro dan kecil, itu mendapatkan harga minyak goreng murah. Kita ada indikasi penimbunan dan sebagainya, itu berproses, tidak bisa kita selesaikan, tapi tidak berhenti untuk melakukan penyelidikan kaitan dengan hal tersebut. Memang kemarin ada terjadi kesalahan penafsiran sehingga seolah-olah harga di tingkat petani itu harus turun. CPO-nya 9.300, salah itu. Karena yang kita tekan adalah eksportir. Eksportir kalau mau ekspor 10 ton, siapkan dulu 2 ton ke dalam negeri dengan harga itu. Bukan kewajiban petani. Si eksportir itu harus mencari CPO dengan harga pasar. Nanti kalau petani harus memasok dengan 9.300, ya berarti yang diekspor dengan bahan baku 9.300, bukan begitu. Eksportir tetap harus mencari sesuai harga pasar, jangan ganggu petani. Tapi eksportir kalau mau ekspor, sudah dapat 100%, 20%-nya pasok ke dalam negeri dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Baru kunci ekspornya bisa saya buka. Itu untuk memastikan tidak bocor ke luar negeri. Karena dengan Permendag 01 dan 03 katanya mereka ekspornya meningkat. Mereka nggak mau masuk ke dalam negeri karena mengekspor. Ya udah, saya tutup pintu ekspornya. Tinggal gitu aja. Tapi dengan DMO DPO saat ini itu adalah kebijakan dengan arahnya adalah melepas ketergantungan harga minyak goreng di dalam negeri ini terhadap CPO internasional. Dan sementara apa arah kebijakan yang digunakannya dibebankan kepada eksportir, bukan kepada petani. Saat ini sudah mulai terasa, pasokan sudah mulai kalau pada saat sebelumnya, sekarang pasokan ke retail modern aja udah angkanya jauh tinggi nih. Ada 4,6 juta per hari ini, juta liter ya. Yang pada saat Permendag 01 kecil, Permendag 03 hanya 400 ribuan, sekarang sudah tinggi. Artinya apa? Para eksportir ini sudah berburu untuk memenuhi kewajiban DMO dengan DPO-nya, gitu kan? Karena mereka ekspornya masih dikunci. Kalau belum hitungannya belum sampai 20%, nah kalau udah sampai 20%, buka pintunya.
nggak masalah gitu kan, silahkan. Nah sekarang sampai sekarang tuh belum ada yang memenuhi, ya mandek. Dan konsekuensinya saya tahu para eksportir itu ada kapal yang sudah terisi penuh, dia harus membayar $18.000 per hari karena dia demurrage ya istilahnya. Belum lagi penalti dari kontrak dari bayarnya dan sebagainya. Tetapi terpaksa itu kita lakukan karena mereka memilih ekspor daripada memasok ke dalam negeri. Nah sekarang kita pastikan harga bahan baku minyak goreng itu kita tetapkan dengan 9.300 dalam bentuk CPO, oleh 10.300 per kilogram, sehingga pemerintah juga menetapkan harga eceran tertingginya. Yang sedang kita gelontorkan saat ini adalah ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional. Itu yang kita fokuskan. Karena kalau ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional akan mengurangi beban retail modern dari serbuan masyarakat. Itu yang sedang kita upayakan. Tadi pagi kami sudah 3 pasar sudah kita pastikan digelontorkan itu minyak goreng itu. Baik, ada Pak Uka. Ya, jadi masyarakat diharapkan tidak panik. Tetapi pedagang juga yang sudah membeli mahal, saya sudah keluarkan edaran yang sifatnya yang gede ngurus yang kecil. Kalau pedagang mau meretur, wajib diterima oleh distributornya. Ada distributor yang belum menerima. Tentu hal-hal tersebut menjadi gangguan distribusi. Let it flow. Saya dalam beberapa hari ini cukup optimis dengan DMO DPO ini akan berjalan dengan arah kebijakan pemerintah jelas. Yang pertama adalah menyelesaikan permasalahannya dulu. Yang pertama adalah lepaskan ketergantungan harga minyak goreng dari harga internasional. Bentuk kebijakannya bisa macam-macam. Salah satunya adalah membebankan kepada eksportir yang disebut DMO dan DPO. Bentuk lainnya ada, saya nggak perlu sebutkan di sini, nggak perlu. Ini bukan trial dan error. Trial dan errornya itu adalah bentuk pelaksanaannya akibat implikasinya yang tidak jalan. Tapi yang pasti pemerintah akan firm, utamakan rakyat, harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Itu tidak trial dan error, saya nggak mau. Itu harus kita menjadi landasan utamanya. Bentuknya macam-macam. Sediakan minyak goreng kemasan sederhana, ya kan? Atau sediakan tadinya minyak curah dengan harga. Kita pastikan apakah APBN yang turun atau tidak pakai APBN. Itu adalah instrumen. Instrumennya bisa macam-macam, bukan trial dan error. Ya, instrumennya bisa macam-macam. Bukan. Kebijakannya tetap lepaskan harga dari ketergantungan CPO internasional. Itu kita pastikan. Tinggal pakai instrumen yang mana, policy-nya seperti apa. Kalau sekarang instrumennya adalah memastikan sharing the pain dan sharing the gain dari eksportir, DMO DPO lah yang kita lakukan. Ya kan? Saya nggak perlu sebutkan, ada langkah lain, tapi ini perlu pertimbangan. Gangguan terhadap perdagangan internasional, gangguan terhadap ini. Jadi jangan katakan bahwa ini trial and error. Trial. Satu, tetap pemerintah sesuai dengan arahan Presiden, harga terjangkau, utamakan rakyat. Dan untuk itu pastikan harga minyak goreng lepas dari ketentuan harga internasional. Pasti Pak, ini karena regulasi ini sifatnya keharusan, apalagi harga eceran tertinggi. Jadi kalau melewati itu ada sanksinya, pasti itu ada. Sanksinya bisa administratif atau apapun, tergantung dari tingkat kesalahannya.
uh, uh, ini adalah regulasi, pemerintah kan mainnya di regulasi, dan kita harus pastikan itu berjalan. Pasti akan ada tindakan manakala ada gangguan upaya-upaya yang tidak benar daripada terhadap kebijakan pemerintah ini.